Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran strukturis dalam historiografi. Eh, untuk PPT ini disusun oleh Abdul Aziz dan Detri Melina. Baik, untuk yang slide pertama itu kita akan membahas tentang latar belakang. Itu sejak tahun 1970-an mulai disadari bahwa krisis dalam ilmu sejarah sesungguhnya bukan sekedar teknis saja yang dapat diatasi dengan merangkul ilmu-ilmu sosial. Epistemologi realis sebagai reaksi atas epistemologis idealis telah melahirkan suatu metodologi ilmu sejarah baru yang merupakan perkembangan lebih lanjut baik dari postmodernisme maupun strukturalisme. Metodologi individualis termasuk postmodernisme ternyata tidak sanggup menjelaskan perubahan sosial dengan baik, sedangkan pendekatan struktural malah bersifat determinis dan mengabaikan individu sebagai penggerak sejarah seperti terkandung dalam wawasan sejarah yang asli. Selanjutnya yaitu pengertian strukturis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan metodologi strukturis itu? Jadi metodologi strukturisme adalah asumsi dan logika implisit untuk menjelaskan bermacam teori dan pertanyaan dari bukti-bukti. Jadi untuk metodologi strukturis ini lebih ke konsepnya itu bagaimana caranya agar mengungkap fakta-fakta dari penelitian sejarah itu. Selanjutnya itu awal perkembangan metodologi strukturis. Nah, pengembangan metodologi strukturis diawali oleh Anthony Giddens, teori strukturasi bahwa manusia adalah agen reproduksi dan strukturalisasi realitas sosial. Selanjutnya ada Max Weber, individu membuat sejarah tetapi tidak dalam kondisi yang mereka pilih sendiri. Jean Piaget menurunkan epistemologi dan psikologi telah menjadi kontributor utama bagi pengembangan metodologi dan teori strukturalis. Gagasan Mark Weber dan Piaget Romer interaksi mikrososial menghasilkan jaringan berskala kecil dari situasi dan runtutan sosial. Roy Basker telah secara ekstensif mengeksplorasi pentingnya keterkaitan konsep struktur, agen penataan realisme, dan ilmu pada tingkat abstrak tinggi. Selanjutnya itu Anthony Giddens, Philip Abrams, Norbert Elias, Charles Tilly, dan Alan Pratt tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan ini. Nah, konsep dari metodologi strukturis yaitu yang pertama yaitu ada agensi. Yang kedua yaitu ada kekuatan, dan yang ketiga ada realisme. Nah, kita bahas tentang agensi dulu. Nah, jadi agensi ini itu kita udah bahas tentang pengertian agent itu sendiri. Jadi agent adalah gagasan penting dalam metodologi strukturisme dan terkait erat dengan gagasan realisme sosial. Agen dimaknai sebagai agen perubahan dalam suatu sistem. Agen memiliki kekuatan untuk bertindak sehingga membawa hasil yang diinginkan oleh agen. Nah, selanjutnya yaitu kekuatan. Nah, kekuatan yang dimaksud di sini yaitu kontrol sosial, otonomi sosial, dan individu itu sendiri.
Nah, jadi konsep strukturasi agent dan kekuatan menyaratkan adanya struktur, aturan, peran, dan hubungan nyata yang merupakan hasil yang muncul, objek dan kondisi pilihan, tindakan, dan pemikiran manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada realisme. Berarti realisme ini sesuatu yang bersifat nyata. Jadi apa ya? Jadi dari semua metode, dari konsep metodologi strukturis itu harus bersifat dengan real. Jadi sesuai fakta dan keadaan yang ada di lapangan. Baik, saya akan melanjutkan penerapan berkaitan dengan konstruksi metodologi mentality. Adanya mentality, struktur sosial, dan satu lagi sejarah. Tujuan metodologi strukturis juga mengatasi kelemahan-kelemahan dalam kedua jenis metodologi sebelumnya dengan menekankan adanya interaksi atau interaksi dan struktur yang mengakibatkan perubahan sosial atau sejarah. Landasan ilmu terdiri dari tiga, ada filsafat ilmu, metodologi, dan teori. Filsafat ilmu dalam strukturis beranggapan bahwa secara harmonis kenyataan sejarah adalah struktur sosial metodologi. Pada dasarnya metodologi adalah prosedur, eksplanasi atau penjelasan yang digunakan suatu cabang ilmu teori. Pada teori-teori yang didasarkan pada epistemologi realis seperti struktur antara teori dan data adalah mutlak. Tentang pembagian strukturisme yang pertama, simbolik realis atau realisme simbolik. Realisme simbolik lebih banyak menekankan analisis mengenai agensi tanpa melepaskan konteks strukturalnya. Yang menarik adalah model yang dibangun oleh Clifford Geertz mengenai sistem kekuasaan prakolonial di Asia. Yang kedua, simbolik realisme atau realisme simbolik, yaitu strukturisme relasional lebih menekankan analisis pada hubungan-hubungan sosial tanpa berupa kompetensi. Contohnya adalah tulisan dari Hermes Tilly, From Mobilization to Revolution pada tahun 1978 yang mengungkap tentang kolektif action. Yang pertama, yang berkaitan dengan karya-karya penulisan sejarah strukturis dapat dilihat jatuh kurang lebih menjadi dua kategori besar yang tumpang tindih. Studi jangka panjang terkait runtutan historis tertentu dari strukturasi mikrostruktur, di mana proses strukturasi secara
akan dipahami dengan lebih baik. Lebih baik relatif jarang dalam literatur historiografi, tetapi lebih lazim dalam penulisan antropologis karena mereka lebih sulit dibangun dari sumber-sumber sejarah. Yang selanjutnya tentang metodologi studi tulis, bahwa manusia adalah agen yang memiliki kekuatan untuk mengubah sistem atau struktur sosial masyarakat. Adalah orang-orang yang memiliki kekuatan melakukan perubahan dalam sistem. Agen memiliki kekuatan mengendalikan dan mempengaruhi situasi sosial sehingga dapat melakukan kontrol sosial seperti otonomi sosial dan individu itu sendiri. Strukturasi agen dan kekuatan menyiratkan adanya struktur aturan, peran dan hubungan nyata yang merupakan hasil yang muncul, objek dan kondisi pilihan tindakan dan pemikiran manusia. Selanjutnya tentang konstruksi budaya. Konstruksi budaya dalam proses strukturasi sosial menjadi penting. Konsep atau gagasan ideologi, budaya dan mentality menjadi penting dalam strukturasi. Mentality adalah bagaimana mereka memahami diri sendiri dan dunia, dan bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka melalui agama, ritual, pakaian, musik, dan sebagainya. Yang selanjutnya metodologi strukturis mencoba mengatasi kelemahan dalam kedua jenis metodologi dengan menekankan adanya interaksi atau interaksi antara individu dan struktur yang mengakibatkan perubahan sosial atau sejarah. Selanjutnya, setiap cabang dari ilmu, termasuk ilmu sejarah, memiliki 3 landasan penting yang harus didasari betul oleh para ahli yang bersangkutan. Ketiga landasan tersebut, pertama filsafat ilmu, yang kedua metodologi, dan yang ketiga teori. Pilihan filsafat ilmu menentukan pilihan metodologi yang digunakan serta teori-teori yang digunakan untuk menginterpretasi. Ini daftar pusakanya, bisa dilihat dari sini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan sekiranya video ini gambarnya kurang sesuai karena mungkin kita beda jarak gitu. Karena untuk menyesuaikan video juga maka kami memakai yaitu screen dari laptop gitu. Maaf. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.